Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hakikat pendidikan Islam. Sebelum mengetahui apa artinya hakikat pendidikan Islam, penting kita ketahui terlebih dahulu apa artinya pendidikan. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik, menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Selanjutnya yaitu menurut Sahel Mahfud, seperti yang dikutip oleh Baswari Muhsin, Muhammad Sultan, dan Abdul Wahid, menjelaskan bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana, dan terarah. Nah, dari pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh para ahli di atas, secara umum arti dari pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit, pendidikan hanya untuk anak dan hanya dilakukan oleh lembaga atau institusi khusus dalam rangka mengantarkan kepada kedewasaan. Yang kedua yaitu pengertian secara luas, yakni pendidikan berlaku untuk semua orang dan dapat dilakukan semua orang bahkan lingkungan. Kemudian jika kata pendidikan dihubungkan dengan term Islam, dalam rangkaian kata pendidikan Islam, banyak pendapat yang mengemuka dari para ahli mengenai definisinya. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian hakikat pendidikan Islam yaitu sebuah proses bimbingan dan pembinaan semaksimal mungkin yang diberikan kepada seseorang melalui ajaran Islam, agar orang tersebut tumbuh dan berkembang, sehingga akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya berkembang sesuai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Secara umum terdapat 3 term yang digunakan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan konsep dasar pendidikan Islam. Ketiga term itu ialah tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Karenanya semua term tersebut perlu ditelaah untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang hakikat pendidikan Islam. Term yang pertama yaitu tarbiyah. Kata tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang mufradnya yaitu robba, yang memiliki banyak arti yaitu bertambah, tumbuh, dan mendaki. Menurut Muhammad Yunus, kata tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang berarti pendidikan. Secara istilah, term tarbiyah berarti proses menumbuhkan atau mengembangkan potensi baik fisik, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual yang terdapat pada peserta didik hingga mampu tumbuh dan terbina secara intensif dan optimal melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam bahasa Indonesia, istilah tarbiyah diartikan sebagai pendidikan. Oleh karena itu, tarbiyah mencakup pendidikan jasmani, akal, akhlak, perasaan, keindahan, dan kemasyarakatan. Tarbiyah titik tekannya difokuskan pada bimbingan anak supaya berdaya atau memiliki potensi dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat berkembangan secara sempurna, yaitu perkembangan ilmu dalam diri manusia dan pemupukan akhlak, yakni pengamalan ilmu yang benar dalam mendidik pribadi. Yang kedua yaitu ta'lim. Ta'lim berasal dari bahasa Arab yaitu kata 'allama yu'allimu ta'aliman yang bermakna mengajarkan, dan kata ta'lim memiliki arti pengajaran. Ta'lim dalam pendidikan ialah mendorong dan menggerakkan seseorang untuk menuntut ilmu agar memiliki ide atau gagasan memahami hakikat sesuatu. Konsep ta'lim secara filosofis dalam Al-Quran digunakan khusus untuk menunjukkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diulang dan dikembangkan sehingga menghasilkan pengaruh ke arah ketinggian spiritual dan diri muta'alim. Ta'lim memiliki titik tekan yaitu penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah pada anak. Oleh karena itu,
Ta'lim di sini mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya dan pedoman perilaku yang baik. Selanjutnya yaitu ta'dib. Kata ta'dib berasal dari kata adab yu'adibu ta'diban, yang artinya pendidikan, disiplin, patuh dan tunduk pada aturan, peringatan atau hukum. Ta'dib juga berarti adab, bersopan santun, tata krama, adab, budi pekerti. Al-Atas mengatakan ta'dib yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan, peradaban, dan kebudayaan, sehingga pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat yang tetap dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. Ta'dib memiliki titik tekan yaitu pada ilmu yang benar, penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Dengan pemaparan ketiga konsep di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya mempunyai satu tujuan dalam dunia pendidikan, yaitu menghantarkan anak didik menjadi yang seutuhnya atau insan kamil, sehingga mengarungi kehidupan ini dengan baik dan dapat mewarnai kehidupan yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam ialah mewujudkan manusia yang berketuhanan dan mengembangkan pemikirannya, mengatur tingkah lakunya dan perasaannya berdasarkan asas keislaman. Secara etimologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan itu telah selesai. Tujuan pendidikan Islam pada dasarnya mengupayakan perubahan dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan, dari kebingungan menjadi kesadaran. Definisi pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan kepribadian manusia ke pribadian Islam yang luhur, tujuan utama menurut Islam yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah mengenai asas-asas pendidikan di dalam Islam. Asas pendidikan di dalam Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang berkeseimbangan antara kehidupan duniawiyah dan ukhrawiyah, jasmaniyah dan rohaniyah, atau antara kehidupan material dan mental spiritual. Adapun di antara asas pendidikan dalam Islam diantaranya yaitu Al-Quran. Sudah jelas di dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Ia adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam, sehingga asas pendidikan harus selaras dengan Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, dan atau ketetapannya. Sebagai asas pendidikan Islam, hadis berfungsi sebagai sumber informasi, kemudian menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam, kemudian menerangkan serta menyimpulkan tujuan, materi, sistem, metode, strategi, dan praktik pendidikan Islam. Yang terakhir, hadis berfungsi sebagai menjustifikasi gagasan atau pemikiran. Selanjutnya adalah yang terakhir, ijtihad. Selain Al-Quran dan hadis, asas yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan Islam juga bersumber dari hasil ijtihad, kompetensi atau pemikiran para ulama atau ilmuwan muslim.
Ijtihad adalah upaya yang dilakukan para pemikir atau intelektual muslim atau ulama dengan mengerahkan daya atau energi intelektualnya dalam melaksanakan penelitian mendalam, sistematis, dan universal untuk memahami hakikat serta esensi tertentu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk segala kekurangan dalam penyampaian materi dan isi materi, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.